Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baik, kesempatan ini akan coba kita bahas sesuatu hal yang berbeda, tetapi insya Allah menarik untuk kemudian bisa kita fahami bersama, terutama di kalangan remaja. Saat ini atau sekarang ini coba kita bahas tentang jalan terjal membangun karakter peserta didik. Berbicara tentang karakter peserta didik kita, lebih luas lagi bicara persoalan karakter remaja kita, memang ada beberapa persoalan. Pertama yang sering saya sampaikan kaitannya dengan pendidikan, itu ada globalisasi. Globalisasi yang menurut Anthony Giddens itu disebut dengan runway world. Ini satu sisi tantangan, tapi juga satu sisi menjadi peluang bagi kita sekalian. Lalu yang kedua, liberalisme. Aliran untuk bebas melakukan apapun yang setali dengan aliran hedonistik yang memandang bahwa sesuatu itu sepanjang senang, bahagia, tapi dengan tanpa menghiraukan apakah itu baik dari sisi moral, dari sisi agama, dari sisi etik, dan lain sebagainya. Kemudian krisis keteladanan, kemerosotan moral, kenakalan remaja, seks bebas, aborsi, narkoba, hamil pranikah, kemudian juga tawuran di kalangan remaja kita, wabil khusus yang terjadi di kalangan peserta didik kita. Nanti saya akan coba sodorkan beberapa contoh dari beberapa persoalan yang kemudian ini menjadi masalah di kalangan peserta didik kita. Iya, ini beberapa persoalan, misalnya saya sodorkan contoh kasus yang sangat mengkhawatirkan di kalangan peserta didik kita. Misalnya merokok di kelas. Dan itu dilakukan tanpa malu-malu di dalam kelas. Lalu kemudian ada siswa di salah satu daerah tertentu yang melecehkan gurunya, di samping guru dia, mohon maaf, nungging ya, apalagi itu perempuan. Dan itu dilakukan di dalam kelas. Pelecehan yang dilakukan oleh peserta didik kita kepada gurunya di dalam kelas. Kemudian ada kasus lain, misalnya aborsi, hamil di luar nikah, narkoba, dan beberapa contoh lain. Dan saya kira kita sepakat ini, narkoba ini juga masalah, tetapi ada juga satu persoalan yang kemudian ini menyisakan masalah yang cukup besar di kalangan remaja kita, terutama pelajar. Narkolema, narkotika lewat mata, itu adalah bagaimana anak-anak didik kita, peserta didik kita bisa mengakses situs-situs porno yang itu kemudian lebih mudah diakses dan lebih murah kapanpun dan dimanapun ketimbang narkoba yang cukup mahal dan mendapatkannya juga cukup susah. Kemudian ini juga yang sangat mengkhawatirkan yang terjadi di kalangan remaja kita, peserta didik kita, guru tewas ditikam siswa hanya karena guru menegur siswanya saat merokok. Ini kan sangat mengkhawatirkan. Kemudian ini homo, lesbi, dan beberapa kasus lain yang terjadi di kalangan remaja kita. Narkoba tadi saya sampaikan, kemudian kehidupan bebas yang tidak hanya sekarang terjadi di kota-kota besar, tetapi sudah mulai juga terjadi di desa-desa. Kemudian ini, saya kira ada banyak teman-teman kita itu, angkatan-angkatan lama itu selalu mengatakan, kita harus ambil tradisi yang baik dan relevan, masih tetap kita gunakan. Misalnya, zaman angkatan kita dulu sekolah itu, kalau misalnya dimarahin oleh guru, terpaksa dicubit misalnya atau dipukul oleh guru, kemudian laporan ke orang tua, itu malah kita yang dimarahin oleh orang tua. Kamunya yang melakukan kesalahan di sekolah dan seterusnya lah. Tidak seperti sekarang yang terjadi, misalnya dengan sangat terpaksa guru mencubit atau memukul, lalu orang tuanya nggak terima. Tidak sampai di situ, kemudian dia datang ke sekolah, lu kemudian mendapati gurunya misalnya ada di situ, guru anaknya di satu daerah tertentu itu sampai dipukul gurunya,
dan patah hidungnya. Bahkan ada ibu guru yang disuruh untuk merayap, muter-muter di kelas karena telah melakukan, dianggap telah menyakiti anaknya. Saya kira tradisi-tradisi untuk datang ke sekolah, cium tangan dengan gurunya, satu sisi menghormati kedatangan siswa, yang kedua juga itu penteladanan. Artinya guru lebih datang awal ketimbang peserta didiknya. Ini saya pernah menulis di surat kabar, salah satu surat kabar yang kemudian juga ada di web saya, tentang remaja bercinta pahala versus dosa. Bagaimana seorang Iif Wijanarko itu sampai kemudian mengatakan kita sudah terjebak pada jargon-jargon seks bebas. Lalu kemudian remaja kita, pelajar kita, kalau kemudian tidak melakukan ini dianggap sebagai sesuatu hal yang dianggap ketinggalan zaman. Ini penelitian yang kemudian juga saya adopsi pada tulisan itu. Misalnya saya sodorkan penelitian yang dilakukan oleh Sulistia Eka, pelajar SMPP 10 Yogyakarta, menyebutkan bahwa dari 460 pelajar yang beliau lakukan penelitiannya di SMPP 10 Jogja, apa hasilnya? 31,6% melakukan ciuman ketika pacaran. 31 itu kan artinya hampir setengah dari responden. 21,6% meraba-raba organ tertentu milik pacarnya. Lalu kemudian ada 12,7% pernah bersenggama dengan pacarnya. Artinya dia sudah melakukan hubungan seksualitas di luar nikah. Kemudian saya sodorkan juga tentang penelitian yang dilakukan oleh Jawa Pos. Ini terjadi di tahun 2003. Bagaimana kalau kemudian penelitian ini dilakukan sekarang tahun 2020? 2003 saja tercatat dari polling 1.522 siswa SMU SMK di Jakarta dan Surabaya, hasilnya adalah rata-rata 10,4% pernah berhubungan seks di luar nikah. Lalu 45% pernah wet kissing, ciuman basah. Ini saya kira data-data yang valid dan cukup mengkhawatirkan kita semua. Lalu kemudian ketika di breakdown penelitian ini dengan pertanyaan kenapa atau alasan apa mereka melakukan hubungan seks di luar nikah. Survei terhadap 190 siswa di SMU SMK di Bandung, hasilnya adalah 26% menyalurkan dorongan seks. Jadi dia melakukan hubungan seks di luar nikah itu hanya untuk memuaskan libido seksualitas mereka. 17% ungkapan cinta. Jadi ungkapan cintanya bukan hanya memberikan bunga, tetapi langsung melakukan hubungan seksual. 17% alasan kesenangan belaka. Tadi yang saya katakan kita sudah terjebak pada pola paham hedonistik itu. 13% dipaksa pacar. Ini awalnya dipaksa tapi lama-kelamaan dia minta lagi. Ini kan lebih berbahaya malah. 10% dianggap modern. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Iif Wijanarko, ketika kemudian saya kutip pada tulisan remaja bercinta pahala versus dosa itu, ada yang mengatakan bahwa kalau Anda tidak melakukan ini dianggap tidak modern, kampungan, ketinggalan zaman. 8% uji kemampuan, keperawanan, keperjakaan. Jadi untuk mengujinya, dia melakukan hubungan seksual. Apakah dia kemudian masih perawan, perjaka atau tidak? 5% kecil ini mendapat imbalan. Sesudah dia melakukan hubungan seksualitas, kemudian dia mendapatkan uang, imbalan. Ini kan sama dengan praktek prostitusi. 3% mengatasi stres. Jadi supaya dia tidak stres, dia melakukan hubungan seksualitas. Kemudian, ini beberapa potret dekadensi moral yang coba juga saya sodorkan kembali data-datanya. Penyalahgunaan narkoba ada 2 dari 100 pelajar dan mahasiswa pengguna narkoba. 48% pecandu, 52% coba-coba, dan pemakai.
Jadi dari 100 ada 2 pelajar dan mahasiswa pengguna narkoba. Kemudian pornografi, 40% pelajar dan mahasiswa belajar seks melalui blue film dan DVD bajakan. Dulu waktu zaman ada DVD bajakan itu, 39% responden dari usia 15 sampai 19 tahun dan usia 20 sampai 25 tahun sudah pernah berhubungan seksualitas. Kemudian, seks bebas. 800 jenis video porno asli produksi dalam negeri, 90% diperankan oleh pelajar dan mahasiswa. Ini kan cukup mengkhawatirkan. 90% dilakukan oleh pelajar dan mahasiswa. Kasus aborsi, hampir 2,4 juta terjadi setiap tahunnya, atau 700 sampai 800 ribu, dan pelakunya itu kalangan remaja. Aborsi di kalangan mereka. Prostitusi, 150 ribu anak di bawah usia 18 tahun menjadi pekerja seks. 50 ribu diantaranya di bawah usia 16 tahun. Ini sangat mengkhawatirkan. Saya pernah melakukan penelitian ketika itu ada sebuah tulisan seks di sela-sela diktat kuliah. Lalu kemudian ditelusuri oleh wartawan apakah dia seorang mahasiswa atau bukan. Lalu kemudian ditanyakan tentang berbagai hal yang terkait dengan bidang keilmuannya. Dia fasih bisa menjawab. Artinya betul bahwa dia seorang mahasiswa. Dan praktek ini dilakukan di kalangan mereka. Tawuran pelajar dan mahasiswa. Tahun 2012 ada 139 kasus dan 12 kasus menyebabkan kematian. 2011 dari 339 kasus 82 anak meninggal akibat tawuran pelajar ini. Geng motor, judi taruhan berkisar ada 5 sampai 25 juta rupiah sekali balapan liar dan 60 orang meninggal tiap tahunnya, dan itu dilakukan oleh kalangan remaja kita dan peserta didik kita. Saya kira kita harus berani untuk mengatakan saat ini, say no free sex. Atau yang kedua tentu, pendidikan karakter ini harus dilakukan di sekolah-sekolah kita. Dan pendidikan karakter itu tidak harus diajarkan, tetapi melalui proses pembiasaan. Pendidikan karakter antara marwah dan teladan guru, saya kira memang teladannya kalau di sekolah adalah guru. Saya pernah menyampaikan, kenapa kemudian kita bicara persoalan dunia pendidikan. Untuk kemudian mencoba menanggulangi atau kemudian membangun karakter anak-anak bangsa kita dari persoalan-persoalan dekadensi moral itu. Dunia pendidikan adalah dunia yang amat kompleks, menantang, dan mulia. Kenapa saya katakan kompleks? Karena spektrumnya sangat luas. Tidak hanya bicara satu pokok persoalan, tetapi semua dibicarakan dalam persoalan pendidikan. Menantang, karena menentukan masa depan bangsa. Bangsa ini kalau ingin maju, bangsa ini kalau ingin berkualitas, bangsa ini kalau ingin bermoral, maka hal yang paling efektif adalah melalui pendidikan ini. Lalu kemudian mulia, karena misi dari pendidikan adalah memanusiakan manusia. Ahli bijak mengatakan, when wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, everything is lost. Bila harta kekayaan hilang, belum berarti kehilangan sesuatu. Bila kesehatan hilang, barulah ada sesuatu hal yang hilang. Bila karakter yang hilang, berarti hilang segalanya. Dengan demikian maka karakter sangat penting. Baik, coba kita definisikan apa itu karakter. Karakter atau karation artinya mengukir corak yang tetap dan tidak terhapuskan. Karena karakter itu sesuatu yang kadang bisa dibawa semenjak lahir, yang diwariskan, dan itu kemudian melekat pada pribadi seseorang. Watak atau karakter, perpaduan dari segala tabiat manusia yang bersifat tetap sehingga menjadi tanda khusus untuk membedakan dengan yang lainnya. Satu orang dengan orang yang lain akan berbeda
karakternya. Dan itulah ciri dia. Karakter menggambarkan kualitas moral seseorang yang tercermin dari tingkah lakunya, yang mengandung keberanian, ketabahan, kejujuran, kesetiaan, dan perilaku dan kebiasaan yang baik. Itu karakter. Ya. Sehingga karakter pada pandangan para tokoh disimpulkan, karakter is simply habit long continued, atau we are what we repeatedly do. Excellent then is not an act but a habit. Habit is 10 time nature, atau dalam bahasa Indonesia, karakter akan terbentuk bila aktivitas dilakukan berulang-ulang secara rutin hingga menjadi kebiasaan. Jadi tadi yang saya sampaikan, karakter itu tidak cukup diajarkan, tetapi dibiasakan sehingga kemudian itu menjadi menginternal, menjadikan ciri dia ya sebagai seseorang yang berkarakter. Warren Bennis, karakter merupakan kunci kepemimpinan. Artinya kepemimpinan akan berhasil atau tidak bagi Warren Bennis itu salah satunya adalah karakter. Beliau mengatakan ada 3 karakter yang harus dimiliki oleh seseorang kalau ingin kepemimpinannya berhasil. Basic characters, misalnya ketaatan, seseorang berhasil dalam komunitas. Beautiful character, misalnya ramah, seseorang bisa menjadi anggota tim yang baik. Dan yang ketiga, brilliant karakter, misalnya ada inisiatif, prakarsa, mampu mempengaruhi atau memimpin orang lain. Jadi karakter ini sangat penting bagi seseorang yang akan atau mau menjadi seorang pemimpin. Saya ingin sodorkan kepada Anda sekalian tentang contoh-contoh karakter. Ada love, kemudian ada alertness, attentiveness, kemudian boldness, continuousness, compassion, contentment, creativity, decisiveness, different, dan lain-lain. Dari beberapa contoh-contoh yang saya sampaikan itu tentu karakternya adalah cinta kasih, hati-hati, awas, waspada, perhatian, kesediaan, keberanian, hati-hati, belas kasih, kepuasan hati, kreativitas, tegas, hormat, dan beberapa contoh lain yang terkait dengan sifat-sifat yang kaitannya dengan karakter ini. Pada perspektif Islam, pendidikan karakter itu paling tidak ditandai oleh 5 hal. Pertama, ideologikal, aspek akidah yang menjadi basic seseorang itu. Lalu yang kedua, ritualistik, aspek ibadahnya sebagai pengejawantahan dari ideologikal tadi itu yang dipahaminya. Lalu kemudian experiential, aspek ihsan. Yang 3 hal ini tentu pada dimensi Islam tidak bisa untuk dipisahkan. Ada akidah, syariah, dan ihsan. 3-tiganya itu harus menyatu pada diri seseorang. Lalu kemudian ada tambahan, intelektual, aspek ilmu, dan konsekuensial, aspek dampak keagamaan. Sehingga kita tidak hanya bagus dari sisi keagamaannya, tetapi juga tentu akan disokong dengan keilmuannya. Lalu, orientasi pendidikan itu sejatinya tidak hanya bagaimana kita untuk menjadikan anak-anak pintar dari sisi intelektualitas, tetapi 4 hal ini harusnya menjadi sekali tarikan nafas kita ketika melakukan pendidikan. Pertama, olah pikir, literasi. Jadi anak didik kita, peserta didik kita dari sisi literasinya dia cerdas. Lalu yang kedua, olah hati. Yang kemudian ini berdampak pada persoalan etik dan spiritualitas. Jadi hati ini juga harus disentuh pada persoalan pendidikan ini. Lalu kemudian olah rasa, estetika, keindahan. Juga ini perlu untuk diajarkan di sekolah. Dan yang keempat, olahraga, kinestetik. Jadi 4-empatnya ini harus sebangun dalam orientasi pendidikan kita. Tujuan dilakukannya pendidikan karakter itu adalah membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik,
berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berdasarkan kepada Pancasila. Sehingga tidak aneh kalau ada orang yang mengatakan kalau ingin menghancurkan satu negara tidak usah diserang secara fisik, tapi hancurkan dari sisi moralitasnya. Sehingga ketika kita memasuki abad ke-21 yang kemudian sering disampaikan oleh para pakar, kita memasuki era revolusi industri 4.0. Pembekalan sukses skill seseorang, anak didik, itu paling tidak ada 3 pilar. Kecakapan belajar, learning skill. Kecakapan literasi, literasi skill. Dan kecakapan hidup, life skill. Ini penting untuk disampaikan. 3 kecakapan. Kecakapan belajar, proses mental yang menuntut peserta didik agar mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja modern dan meningkatkan kecakapan itu. Lalu kemudian yang kedua, kecakapan literasi. Kecakapan terkait bagaimana memanfaatkan sumber informasi dan informasi faktual melalui penggunaan TI, khususnya internet, teknologi internet, sehingga dapat membedakan antara informasi yang benar, dapat dipercaya, dan yang tidak benar, yang hoax, yang valid, dia bisa bedakan karena dia memiliki kecakapan literasi. Kecakapan hidup, kecakapan yang bersifat tidak kasat mata, namun diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, baik terkait kecakapan personal maupun profesional. Lalu kecakapan belajar, ini penting supaya kemudian kita tidak terjebak pada persoalan-persoalan yang kontraproduktif, bahkan kemudian menurunkan derajat kita sebagai seorang pelajar. Kecakapan belajar itu berpikir kritis, dia bisa melakukan problem solving, mencari sendiri solusi dari berbagai persoalan yang ada. Kecakapan mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi. Kecakapan berpikir kreatif, inovatif. Kecakapan berpikir di luar kungkungan tradisi, out of the box, dan melakukan inovasi. Saya berkali-kali menyampaikan, inovasi itu kejam, dan kalau kita tidak melakukan inovasi, kita akan tergilas oleh kemajuan zaman. Kecakapan berkolaborasi, bekerja sama dengan orang lain. Sekarang ini harus kita bisa membangun networking sebanyak-banyaknya. Kecakapan berkomunikasi, kecakapan berbicara dengan orang lain. Lalu kecakapan literasi ini meliputi literasi informasi, memahami fakta, data, statistik, dan bagan serta diagram. Literasi media, memahami metode-metode serta di mana informasi itu dipublikasi. Dan literasi teknologi, memahami mesin, mengolah informasi, aplikasi komputer, dan pemrograman. Sedangkan kecakapan hidup itu meliputi fleksibel dalam melakukan pekerjaan. Kepemimpinan, mampu memotivasi tim dalam mencapai tujuan. Berinisiatif, berprakarsa, punya strategi dalam bekerja, dan membuat perencanaan sendiri. Produktif, efisien dalam melakukan pekerjaan. Berkecakapan sosial, mampu bermitra, saling menguntungkan dengan pihak lain. Kalau coba kita kaji dari UNESCO, pendidikan itu harus mencakup 4 pilar. Learn itu tidak hanya to know, tapi ada learning to know, untuk mengetahui. Dari sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu, dari sesuatu hal yang tidak bisa menjadi bisa. Tetapi kemudian juga ada learning to do. Dia bisa melakukan, dia bisa mengerjakan, dia bisa mempraktekkan dari apa yang dia ketahui itu. Lalu kemudian learning to be, menjadi, menginternal. Ini saya kira yang kemudian yang terjadi di kita kurang proses internalisasi nilai-nilai apa yang kita pelajari, apa yang kita ketahui itu dalam pribadi kita. Lalu yang keempat tentu learning to live together. Kita bisa hidup berdampingan dengan orang lain walaupun kemudian apa yang dilakukan oleh orang lain itu berbeda dengan pemahaman kita. Tetapi kita bisa sepakat dalam perbedaan. Bisa duduk bersama dengan mereka yang tidak sepaham dengan kita.
ada 3 desain dalam melakukan pendidikan karakter ini, sehingga kemudian nanti akan terbentuk karakter bangsa yang kuat. Yang pertama, desain pendidikan karakter berbasis kelas. Di situ kita bangun karakter anak di kelas itu melalui guru-guru yang mengajar di kelas. Bagaimana anak santun dengan teman-temannya di kelas. Bagaimana dia bisa menghormati gurunya di kelas. Tidak nyontek dalam ujian. Berkata kasar dan seterusnya lah. Di kelas itu miniatur dari kondisi masyarakat yang sesungguhnya. Lalu kemudian tidak hanya sekedar itu, desain pendidikan juga yang kedua dilakukan. Karakter ini harus berbasis kultur sekolah. Jadi setelah di kelas, sekolah juga kemudian membangun kultur dengan karakter yang bagus di sekolah. Di lingkungan sekolah itu dibangun. Bagaimana hubungan anak, dengan guru, dengan kepala sekolah, dengan penjaga sekolah, dengan tukang kebun, dan seluruh warga yang ada di sekolah itu. Lalu kemudian yang ketiga, desain pendidikan karakter berbasis komunitas. Artinya, saya kira tidak akan berarti apa-apa ketika karakter dibangun di kelas, lalu kemudian dilanjutkan pembiasaan itu karakternya berbasis kultur di sekolah, tanpa ada sokongan pendidikan karakter yang dibangun di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kalau saya meminjam istilah Ki Hajar Dewantoro, itu ada sinergitas antara pendidikan formal, informal, dan non-formal. Ada kerjasama pendidikan di sekolah, pendidikan di rumah, dan pendidikan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kalau ini terjadi, kerjasama yang baik ini akan membentuk karakter bangsa yang kuat dan tangguh dengan dasar karakter bangsa itu sendiri. Kemudian, bagaimana implementasi budaya sekolah? Pertama, harus ada komunikasi terbuka pengelola sekolah untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan, kepada peserta didik kita, kepada orang tua peserta didik kita. Itu dilakukan secara transparan, terbuka. Lalu yang kedua, komunikasi efektif melalui pelayanan rutin. Jadi ada sesuatu hal yang dilakukan kemudian dengan melakukan pemangkasan debirokratisasi di sekolah itu. Melakukan studi banding ke sekolah yang sudah berhasil, sudah unggul. Tidak usah malu-malu kita belajar untuk bagaimana mengimplementasikan budaya sekolah yang berkarakter ke sekolah-sekolah, ke institusi yang lebih maju dibandingkan dengan kita. Lebih unggul dibandingkan dengan kita. Visualisasi visi, misi, keyakinan, nilai, norma, kebiasaan yang diharapkan sekolah. Itu disampaikan kepada seluruh warga sekolah. Ketika kumpul orang tua siswa, wali siswa, sampaikan visi, misi kita, nilai-nilai, norma, value yang akan kita bangun di sekolah itu. Yang terakhir, memberikan pelatihan atau pengembangan diri untuk semua komponen sekolah, mewujudkan sekolah yang diharapkan. Jadi, di sekolah dikembangkan life skill, di sekolah juga dikembangkan pelatihan, in-house training, workshop, seminar yang kemudian bisa mendukung budaya mutu, budaya karakter yang diinginkan bersama di sekolah ini. Baik, saya kira ini mudah-mudahan kita tetap bersemangat untuk membangun karakter anak ini, karena sejatinya di atas ilmu ada etik, ada moral. Dan etik dan moral itu sesuatu yang harus kita biasakan sehingga kemudian menjadi karakter anak didik kita. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.